Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Aulia dengan NIM 2422015. Saya berasal dari kelas SI 4F. Video ini merupakan hasil pengerjaan proyek akhir mata kuliah web programming, yaitu melakukan modifikasi dan pengembangan template website yang telah diberikan oleh dosen sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengembangan aplikasi serta beberapa fitur yang telah saya tambahkan. Sebelum masuk ke penjelasan codingan, di sini saya akan menjelaskan struktur database yang saya gunakan pada proyek ini. Di proyek ini saya menggunakan database MySQL dengan nama DBUAS55. Database ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh website, sehingga data dapat dikelola secara dinamis melalui program PHP. Di dalam database DBUAS55 terdapat 4 tabel utama, yaitu TB admin, TB berita, TB event, dan TB pengumuman. Masing-masing tabel memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem. Tabel pertama adalah TB admin. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data administrator yang dapat mengakses halaman admin. Kolom ID bertipe integer dan berfungsi sebagai primary key, yaitu identitas unik untuk setiap data admin. Nilai ID akan berbeda pada setiap admin. Lalu yang kedua yaitu kolom username bertipe varchar dengan panjang maksimal 50 karakter. Kolom ini digunakan sebagai nama pengguna saat proses login. Lalu kolom password bertipe varchar dengan panjang maksimal 255 karakter. Kolom ini digunakan untuk menyimpan password yang digunakan saat login ke halaman administrator. Lalu yang terakhir adalah kolom nama admin bertipe varchar dengan panjang maksimal 100 karakter. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nama lengkap administrator. Lalu selanjutnya adalah TB berita. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data berita yang nantinya itu akan ditampilkan pada halaman berita di website. Yang pertama kolom ID bertipe integer dan digunakan sebagai primary key untuk membedakan setiap data berita. Lalu yang kedua, kolom judul bertipe varchar dengan panjang maksimal 255 karakter. Kolom ini digunakan untuk menyimpan judul berita. Lalu kolom ketiga, kolom keterangan bertipe teks. Karena isi berita bisa lebih panjang, maka digunakan tipe data teks agar dapat menyimpan lebih banyak karakter. Lalu yang terakhir, kolom icon bertipe varchar dengan panjang maksimal 50 karakter. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nama kelas Bootstrap icons yang akan ditampilkan sebagai icon pada setiap berita. Lalu selanjutnya itu ada tabel event. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data kegiatan atau event yang ditampilkan pada halaman event. Kolom yang pertama yaitu kolom ID berfungsi sebagai primary key pada tabel event. Lalu kolom nama event bertipe varchar dengan panjang maksimal 255 karakter. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nama kegiatan. Lalu kolom tanggal mulai bertipe date dan digunakan untuk menyimpan tanggal dimulainya kegiatan. Lalu kolom tanggal akhir juga bertipe date dan digunakan untuk menyimpan tanggal berakhirnya kegiatan. Lalu yang terakhir kolom deskripsi bertipe teks dan digunakan untuk menyimpan penjelasan lengkap mengenai kegiatan atau event. Lalu tabel yang terakhir, tabel pengumuman. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data pengumuman yang akan ditampilkan pada halaman pengumuman. Kolom pertama yaitu kolom ID digunakan sebagai primary key untuk membedakan setiap data pengumuman. Kolom judul digunakan untuk menyimpan judul pengumuman.
Kolom keterangan digunakan untuk menyimpan isi atau deskripsi pengumuman. Lalu kolom icon digunakan untuk menyimpan kelas bootstrap icon sehingga setiap pengumuman dapat memiliki icon yang berbeda ketika ditampilkan pada website. Lalu selanjutnya kita masuk ke codingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan file connect PHP. File ini berfungsi untuk menghubungkan website dengan database MySQL. Jadi sebelum website bisa mengambil atau menyimpan data, terlebih dahulu harus dilakukan koneksi ke database. Pada baris ini saya membuat variabel host yang berisi nilai localhost. Localhost merupakan alamat server database yang saya gunakan karena website dijalankan pada komputer lokal menggunakan XMPP. Lalu pada baris ini terdapat variabel user yang berisi root. Root merupakan username default MySQL pada XMPP. Lalu kemudian terdapat variabel pass yang digunakan sebagai password database. Karena saya menggunakan XMPP di komputer lokal, maka passwordnya saya kosongkan. Lalu berikutnya terdapat variabel DB yang berisi nama database yang digunakan, yaitu dbuas55. Database inilah yang menyimpan seluruh data seperti berita, pengumuman, event, dan data admin. Lalu selanjutnya saya membuat objek MySQLi menggunakan fungsi new MySQLi. Fungsi ini digunakan untuk menghubungkan website dengan database menggunakan host, username, password, dan nama database yang sudah ditentukan sebelumnya. Hasil koneksi tersebut disimpan ke dalam variabel calldb agar dapat digunakan pada halaman lain yang membutuhkan akses database. Lalu, bagian akhir, saya melakukan pengecekan apakah koneksi database berhasil atau tidak menggunakan if. Jika terjadi kesalahan koneksi, maka fungsi die akan menghentikan program dan menampilkan pesan koneksi database gagal beserta penyebab errornya. Namun, jika tidak ada error, maka koneksi database berhasil dibuat dan website dapat mengakses seluruh data yang ada di database. Setelah saya menjelaskan file connect PHP yang berfungsi untuk menghubungkan website dengan database, selanjutnya saya akan menjelaskan file index PHP. File ini merupakan halaman utama website yang sebelumnya masih berupa indeks HTML atau template yang diberikan oleh dosen. Kemudian saya mengubahnya menjadi indeks PHP agar halaman dapat menjalankan kode PHP dan dihubungkan dengan database MySQL. Pada file ini saya menambahkan beberapa kode PHP untuk mengambil data dari database dan menampilkan data secara dinamis, serta menyimpan data event yang diinput oleh pengguna. Perubahan pertama yang saya lakukan adalah menambahkan fungsi include untuk memanggil file connect PHP. Tujuannya agar file index PHP dapat menggunakan koneksi database yang sebelumnya sudah dibuat tanpa menuliskan kembali kode koneksi. Selanjutnya, saya menambahkan percabangan menggunakan if yang dipadukan dengan fungsi iset. Fungsi iset digunakan untuk memeriksa apakah tombol button simpan event telah ditekan atau belum. Apabila tombol tersebut ditekan, maka program akan menjalankan proses penyimpanan data event ke dalam database. Lalu pada bagian ini, saya mengambil data yang dikirim dari form menggunakan variabel post. Menggunakan variabel post, data yang diambil terdiri dari nama event, tanggal mulai, tanggal akhir, dan deskripsi. Sebelum digunakan,
setiap data diproses menggunakan fungsi rel escape string agar karakter khusus diubah menjadi format yang aman sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan maupun penyisipan karakter berbahaya pada query SQL. Lalu, saya turunkan aja. Lalu setelah data diperoleh dari form, saya membuat query SQL menggunakan perintah insert into. Query ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel TB event. Nilai yang disimpan berasal dari variabel yang sebelumnya sudah diambil dari form. Lalu, selanjutnya saya menjalankan query menggunakan fungsi query. Apabila proses penyimpanan berhasil, maka kondisi if akan bernilai benar. Apabila data berhasil disimpan, program akan menampilkan pesan event berhasil ditambahkan menggunakan JavaScript alert. Setelah itu, halaman akan diarahkan kembali ke bagian event pada indeks PHP. Kemudian, fungsi exit digunakan untuk menghentikan proses program agar tidak menjalankan kode berikutnya. Lalu, apabila proses penyimpanan gagal, maka program akan masuk ke bagian else dan menampilkan pesan kesalahan yang berasal dari database menggunakan callDB error. Selanjutnya, saya menambahkan query select untuk mengambil data dari tabel TB berita. Perintah order by ID desk digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan ID terbesar sehingga berita terbaru akan ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian limit 3 digunakan agar hanya 3 berita yang ditampilkan pada halaman utama. Hasil query kemudian diubah menjadi array menggunakan fetch all MySQLi ASOC. Lalu kode berikutnya yang saya gunakan untuk mengambil data dari TB pengumuman. Data diurutkan berdasarkan ID secara menurun dan dibatasi sebanyak 4 menggunakan limit 4. Kemudian hasilnya disimpan dalam bentuk array. Lalu, terakhir saya membuat query untuk mengambil seluruh data event dari tabel event dan diurutkan berdasarkan ID menggunakan order by ID desk. Kemudian hasil query disimpan ke dalam array agar nantinya dapat ditampilkan pada halaman website menggunakan PHP. Lalu, setelah proses koneksi database, pengambilan data, dan penyimpanan data selesai dijelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian HTML yang telah saya modifikasi pada file index PHP. Template HTML yang sebelumnya hanya menampilkan data secara statis, saya ubah menjadi dinamis untuk menambahkan script PHP. Dengan menambahkan script PHP, sehingga data dapat ditampilkan langsung dari database. Pada bagian header, saya melakukan perubahan pada logo website yang sebelumnya template masih menggunakan nama bawaan, kemudian saya ubah menjadi Nazira Aulia. Selain itu, saya juga mengubah atribut ref menjadi indeks PHP, sehingga ketika logo diklik, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama. Lalu selanjutnya,
Pada bagian menu navigasi, saya menyesuaikan setiap link agar mengarah ke section yang ada pada halaman indeks PHP. Penambahan indeks PHP pada atribut ref bertujuan agar navigasi tetap berfungsi ketika halaman dijalankan sebagai file PHP. Selanjutnya, saya mengubah tujuan tombol admin menjadi login PHP. Perubahan ini saya lakukan agar administrator dapat masuk ke halaman login sebelum mengakses dashboard. Lalu pada hero section, saya mengubah isi template sesuai dengan identitas saya. Saya mengganti judul, nama, name, kelas, dan jurusan agar sesuai dengan data pemilih website, yaitu saya. Lalu, selanjutnya, saya juga mengubah tujuan tombol masuk admin menjadi halaman login PHP sehingga pengguna yang memiliki hak akses administrator dapat masuk ke sistem. Lalu, masuk ke berita section. Pada template awal, bagian berita masih ditulis secara manual. Saya menambahkan percabangan if menggunakan fungsi empty untuk memeriksa apakah data yang diambil dari database tersedia atau tidak. Lalu, apabila data tersedia, saya menggunakan perulangan for each untuk membaca seluruh data berita yang terdapat pada variabel data berita. Setiap data disimpan sementara ke dalam variabel B agar dapat ditampilkan satu persatu. Selanjutnya, pada bagian ini saya menambahkan pengambilan icon dari database. Program akan memeriksa apakah kolom icon memiliki isi menggunakan fungsi empty. Jika ada, maka icon dari database akan ditampilkan. Namun, jika kosong, maka sistem akan menggunakan icon bawaan Bootstrap, yaitu BB Newspaper. Lalu, sebelumnya, judul berita ditulis langsung pada HTML. Saya mengubah menjadi mengambil data dari database melalui variabel B judul dan kemudian ditampilkan menggunakan sintaks yang merupakan bentuk singkat dari echo, sedangkan fungsi HTML special charge digunakan agar data aman ditampilkan. Lalu pada bagian ini juga saya ubah menjadi dinamis. Data diambil dari kolom keterangan pada tabel TB berita, kemudian ditampilkan menggunakan PHP, sehingga apabila data pada database berubah, isi berita di website juga akan berubah secara otomatis. Lalu bagian ini digunakan untuk mengakhiri perulangan for each dan percabangan if yang sebelumnya digunakan untuk menampilkan data berita. Lalu, masuk ke pengumuman section. Pada bagian pengumuman, saya juga menambahkan percabangan if untuk memeriksa apakah data pengumuman tersedia pada database. Apabila data tersedia, saya menggunakan perulangan for each untuk menampilkan seluruh data pengumuman yang sebelumnya diambil dari TB pengumuman. Lalu pada bagian ini saya menambahkan pengambilan ikon pengumuman dari database. Jika kolom ikon kosong, maka sistem akan menggunakan ikon bawaan yaitu BB Broadcast. Lalu selanjutnya, kode ini saya ubah agar judul pengumuman diambil langsung dari kolom judul pada tabel pengumuman. Lalu, sedangkan bagian ini digunakan sedangkan
Kode ini saya ubah agar judul pengumuman diambil langsung dari kolom judul pada tabel pengumuman. Lalu, bagian ini digunakan untuk menampilkan isi pengumuman yang berasal dari database. Lalu kita masuk ke bagian event section. Pada bagian event saya menambahkan ini. Pada bagian event saya juga menambahkan pengecekan menggunakan empty untuk mengetahui apakah tabel TB event memiliki data atau tidak. Lalu, apabila data event tersedia, saya menggunakan perulangan for each untuk membaca seluruh data event yang sebelumnya telah diambil dari database. Lalu, kode ini saya tambahkan agar nama event ditampilkan langsung dari kolom nama event pada tabel TB event. Selanjutnya, pada bagian ini saya menampilkan tanggal mulai, tanggal akhir, kegiatan yang berasal dari database sehingga setiap event memiliki jadwal yang berbeda sesuai data yang tersimpan. Selanjutnya, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan deskripsi event yang berasal dari kolom deskripsi pada tabel TB event. Lalu masuk ke form event, form tambah event. Perubahan berikutnya adalah pada form event. Saya menambahkan atribut action yang mengarah ke indeks PHP dan menggunakan metode post agar data yang diinput dapat dikirim ke PHP untuk diproses dan disimpan ke database. Lalu, pada setiap input saya menambahkan atribut name. Nama ini digunakan oleh PHP melalui variabel post untuk mengambil data yang dikirim dari form. Selanjutnya, input ini digunakan untuk mengirim data tanggal mulai ke PHP. Lalu ini untuk mengirim data tanggal akhir ke PHP dan text area ini digunakan untuk mengirim deskripsi event ke PHP. Lalu selanjutnya, saya menambahkan atribut name pada tombol submit, yaitu btn simpan event, button simpan event. Nama ini digunakan pada PHP sebagai penanda bahwa tombol simpan event telah ditekan, sehingga proses penyimpanan data dapat dijalankan. Lalu di sini saya menambahkan tentang data diri saya, yaitu ada nama lengkap, NIM, kelas dan jurusan. Lalu di sini saya menambahkan nomor telepon. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan file login PHP. File ini saya buat sebagai halaman autentikasi administrator. Fungsinya adalah untuk memverifikasi username dan password yang dimasukkan admin sebelum dapat mengakses halaman dashboard. Yang pertama, seperti biasa, saya menambahkan file connect PHP menggunakan fungsi include agar halaman login dapat menggunakan koneksi database yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi section start untuk memulai session. Session ini nantinya digunakan untuk menyimpan informasi bahwa admin telah berhasil login sehingga dapat mengakses halaman dashboard. Lalu, saya menambahkan variabel error pesan dengan nilai awal berupa string kosong. Variabel ini digunakan untuk menyimpan pesan kesalahan apabila proses login gagal. Selanjutnya, saya menggunakan percabangan if yang dipadukan dengan fungsi iset. Fungsi iset digunakan untuk memeriksa apakah tombol login telah ditekan. Jika tombol login ditekan, maka program akan menjalankan proses autentikasi.
Pada bagian ini saya mengambil data username dan password yang dikirim dari form menggunakan metode POST. Data tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi real escape string agar karakter khusus bisa diubah menjadi format yang lebih aman sebelum digunakan dalam query database. Selanjutnya, saya membuat query SQL menggunakan perintah select untuk mencari data administrator di TB admin berdasarkan username yang dimasukkan pada form login. Setelah query dijalankan, saya melakukan pengecekan menggunakan property num rows. Property ini digunakan untuk mengetahui jumlah data yang ditemukan. Apabila jumlah data lebih dari 0, berarti username tersebut tersedia di dalam database. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi fetch assoc untuk mengambil satu baris data hasil query dalam bentuk array asosiatif. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel data admin, sehingga setiap kolom pada tabel dapat diakses berdasarkan nama kolomnya. Selanjutnya, pada bagian ini saya membandingkan password yang dimasukkan pada form dengan password yang tersimpan pada TB admin. Saya menggunakan operator ini agar nilai dan tipe data yang dibandingkan harus sama. Selanjutnya, apabila password sesuai, maka saya membuat beberapa session. Session status login digunakan sebagai penanda bahwa administrator telah berhasil login, sedangkan session username dan nama admin digunakan untuk menyimpan identitas admin yang sedang login sehingga dapat digunakan pada halaman lain. Setelah session berhasil dibuat, saya menggunakan fungsi header untuk mengalihkan halaman ke admin PHP yang merupakan dashboard administrasi. Kemudian, fungsi exit digunakan untuk menghentikan proses program agar tidak menjalankan kode setelah proses pengalihan halaman. Apabila password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data pada database, maka variabel error pesan akan diisi dengan pesan bahwa password yang digunakan atau dimasukkan itu salah. Lalu, apabila username tidak ditemukan pada tabel TB admin, maka variabel error pesan juga menampilkan informasi bahwa username tidak terdaftar di database. Pada bagian HTML, saya menambahkan percabangan menggunakan fungsi empty. Saya menambahkan percabangan menggunakan fungsi empty. Fungsi empty ini digunakan untuk memeriksa apakah variabel error pesan memiliki isi atau tidak. Apabila terdapat pesan kesalahan, maka notifikasi akan ditampilkan kepada pengguna. Lalu, kode ini digunakan untuk menampilkan isi variabel error pesan ke halaman login. Sintaks merupakan bentuk singkat dari echo yang digunakan untuk mencetak nilai variabel. Selanjutnya, saya membuat form login menggunakan metode POST. Metode ini digunakan untuk mengirim data username dan password ke file login PHP agar dapat diproses oleh PHP. Input pertama digunakan untuk menerima username dari administrator. Lalu input kedua digunakan untuk menerima password administrator. Tipe password digunakan agar karakter yang diketik tidak ditampilkan langsung pada layar. Selanjutnya,
Saya membuat tombol masuk sekarang dengan atribut name bernilai login. Atribut ini digunakan oleh fungsi iset pada bagian PHP untuk mendeteksi apakah tombol login telah ditekan sehingga proses autentikasi dapat dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan file admin PHP. File ini merupakan halaman utama administrator yang berfungsi untuk mengelola data pada website. Pada bagian awal file terdapat proses untuk memulai section, melakukan pengecekan status login administrator, menghubungkan halaman dengan database, serta menjalankan proses penghapusan data atau delete. Yang pertama, seperti biasa, menambahkan section start. Ini digunakan untuk memulai atau melanjutkan session yang telah dibuat sebelumnya. Session ini merupakan media penyimpanan data sementara pada server yang digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang sedang login. Pada sistem ini, session digunakan untuk menyimpan status login administrator. Dengan memanggil fungsi session start, sistem dapat membaca data session yang telah dibuat ketika administrator berhasil login. Apabila fungsi ini tidak dipanggil, maka data session tidak dapat diakses sehingga sistem tidak dapat mengetahui apakah administrator sudah login atau belum. Oleh karena itu, fungsi ini selalu diletakkan di bagian paling awal file sebelum proses lainnya dijalankan. Lalu, kode ini digunakan untuk melakukan pengecekan apakah administrator sudah login apa belum. Perintah if digunakan untuk melakukan percabangan berdasarkan satu kondisi. Fungsi iset digunakan untuk memeriksa apakah status login sudah tersedia. Tanda seru di depan iset berarti tidak atau bukan. Artinya, apabila session status login belum ada, maka kondisi tersebut akan bernilai benar. Operator ini digunakan untuk membandingkan nilai sekaligus tipe datanya. Jadi sistem memastikan bahwa nilai session benar-benar bernilai true. Jika salah satu dari dua kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menganggap administrator belum berhasil login sehingga akses ke halaman admin belum diperbolehkan. Bagian ini merupakan salah satu mekanisme keamanan pada sistem agar halaman administrator tidak dapat diakses secara langsung tanpa melakukan proses login. Lalu ini dijalankan apabila kondisi sebelumnya bernilai benar. Fungsi header digunakan untuk mengirimkan informasi kepada browser. Pada kode ini, browser diperintahkan untuk berpindah ke halaman login PHP. Ini include sama seperti yang tadi. Lalu pada bagian ini, digunakan untuk memeriksa apakah sistem menjalankan proses penghapusan data. Fungsi iset digunakan untuk memastikan bahwa parameter action, table, dan ID tersedia. Parameter action digunakan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan. Pada kode ini, program hanya akan melanjutkan proses apabila nilai action adalah delete. Nilai action adalah delete. Parameter table digunakan untuk mengetahui tabel yang akan diproses. Sementara parameter ID digunakan untuk mengetahui data yang akan dihapus. Apabila ketiga parameter tersebut tersedia dan nilai action adalah delete, maka program akan melanjutkan ke proses berikutnya. Lalu, pada baris ini digunakan untuk mengambil nilai tabel yang
yang dikirim melalui metode GET. Sebelum digunakan, nilai tersebut diproses menggunakan fungsi real escape string. Fungsi ini digunakan untuk membersihkan karakter-karakter tertentu pada input sehingga data menjadi lebih aman ketika akan digunakan pada query database. Hasil dari proses tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel tabel. Lalu selanjutnya, baris ini digunakan untuk mengambil nilai ID yang dikirimkan melalui metode GET. Nilai tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi int_val. Fungsi int_val digunakan untuk mengubah nilai menjadi tipe data integer atau bilangan bulat. Hasil konversi tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel ID. Selanjutnya, baris ini membuat sebuah variabel bernama allowed table. Variabel tersebut berisi daftar nama tabel yang diperbolehkan untuk diproses oleh sistem. Dengan adanya daftar ini, program hanya akan memproses tabel yang sudah ditentukan. Selanjutnya, fungsi inArray digunakan untuk memeriksa apakah nilai yang terdapat pada variabel table berada di dalam array allowed tables. Jika nama tabel ditemukan dalam array tersebut, maka proses penghapusan data dapat dilanjutkan. Apabila nama tabel tidak ditemukan, maka proses tidak akan dijalankan. Lalu baris ini digunakan untuk menyimpan perintah SQL ke dalam variabel query delete. Perintah SQL tersebut berfungsi untuk menghapus data pada tabel yang terdapat di dalam variabel table. Sedangkan bagian where ID digunakan untuk menentukan data yang akan dihapus berdasarkan nilai ID yang terdapat pada variabel ID. Lalu, baris ini digunakan untuk menjalankan query yang tersimpan pada variabel query delete. Fungsi query digunakan untuk mengirimkan perintah SQL tersebut ke database. Apabila query berhasil dijalankan, maka kondisi if akan bernilai benar sehingga program akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Ini juga sama, digunakan untuk menampilkan kode JavaScript ke browser. Kode JavaScript tersebut terdiri dari dua bagian. Pertama, alert data berhasil dihapus, yang berfungsi menampilkan pesan bahwa proses penghapusan data telah berhasil dilakukan. Lalu bagian kedua adalah yang digunakan untuk mengarahkan kembali browser ke halaman admin PHP. Lalu selanjutnya, bagian ini merupakan awal dari proses menambahkan data baru ke dalam database. Perintah if digunakan untuk memeriksa apakah tombol simpan telah ditekan oleh administrator. Fungsi iset digunakan untuk mengecek apakah button simpan tersedia atau tidak. Data tersebut dikirim menggunakan metode post, sehingga program mengambilnya melalui variabel post. Apabila tombol disimpan ditekan, maka kondisi if akan bernilai benar dan seluruh proses penyimpanan data akan dijalankan. Sebaliknya, jika tombol tersebut belum ditekan, maka program akan melewati bagian ini. Lalu, pada bagian ini digunakan untuk mengambil nilai target tabel yang dikirim dari form menggunakan metode post. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel target table. Variabel ini digunakan untuk mengetahui data yang sedang disimpan. Setelah nilai tersebut diperoleh, program akan menentukan proses penyimpanan berdasarkan isi variabel target table. Dengan cara ini, satu file admin PHP dapat digunakan untuk menyimpan data ke beberapa tabel yang tersedia.
Bagian ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai yang terdapat pada variabel target berita adalah berita. Target tabel adalah berita. Jika nilainya adalah berita, maka program akan menjalankan proses penyimpanan data berita. Apabila nilainya bukan berita, maka program akan melanjutkan pemeriksaan ke kondisi berikutnya. Baris ini digunakan untuk mengambil judul berita yang dikirim melalui form. Lalu yang ini mengambil isi. Dan baris ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL insert. Perintah insert into berfungsi menambahkan data baru ke dalam tabel berita. Kolom judul berita akan diisi menggunakan nilai yang terdapat pada variabel judul, dan sedangkan kolom isi berita akan diisi menggunakan nilai yang terdapat pada variabel isi. Perintah ini kemudian dikirim ke database menggunakan fungsi query sehingga data berhasil disimpan. Untuk pengumuman event dan admin juga sama fungsinya. Lalu perintah echo digunakan untuk mengirim kode JavaScript ke browser. Fungsi alert akan menampilkan pesan bahwa data baru berhasil disimpan. Selanjutnya, ini akan mengarahkan kembali ke browser ke halaman admin PHP agar data yang baru disimpan langsung ditampilkan pada halaman administrator. Lalu di proses edit, bagian ini merupakan awal dari proses mengubah atau memperbaharui data yang sudah ada di dalam database. Perintah if digunakan untuk memeriksa apakah tombol update telah ditekan oleh administrator. Fungsi iset digunakan untuk mengecek apakah button update tersedia atau tidak. Data tersebut dikirim menggunakan metode post, sehingga program mengambilnya melalui variabel post. Apabila tombol update ditekan, maka kondisi if akan bernilai benar dan program akan melanjutkan proses pembaruan data. Apabila tabel tersebut belum ditekan, maka seluruh kode di dalam blok if tidak akan dijalankan. Baris ini digunakan untuk mengambil nilai target table yang dikirim dari form menggunakan metode post. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel target table. Variabel ini digunakan untuk mengetahui tabel mana yang akan diperbaharui sehingga sistem dapat menjalankan proses update pada tabel yang sesuai. Lalu, baris ini digunakan untuk mengambil nilai ID yang dikirim melalui form. Nilai tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi inval agar berubah menjadi tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu, bagian ini memeriksa apakah data yang sedang diperbaharui merupakan data berita. Jika nilai target table adalah berita, maka program akan menjalankan proses pembaharuan data berita. Fungsinya hampir sama seperti yang button simpan. Cuma ini perintahnya itu update. Perintah update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel berita. Kolom judul berita. Judul berita akan diperbaharui menggunakan nilai pada variabel judul. Sedangkan kolom isi berita akan diperbaharui menggunakan nilai pada variabel isi. Bagian where ID akan digunakan untuk menentukan data mana yang diperbaharui berdasarkan nilai ID. Sama seperti yang pengumuman, event, dan admin itu sama seperti yang berita. Lalu sini juga muncul echo yang akan menampilkan pesan perubahan data berhasil diperbaharui.
Lalu, mengecek apakah sedang mengedit data. Baris ini digunakan untuk membuat variabel edit data dengan nilai awal 0. Nilai 0 menunjukkan bahwa pada awal program belum ada data yang dipilih untuk diedit. Variabel ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan data yang berhasil diambil dari database ketika administrator memilih menu edit. Dengan memberikan nilai awal 0, program dapat membedakan apakah data itu sudah tersedia atau belum. Lalu baris ini digunakan untuk membuat variabel editable. Variabel tersebut diberi nilai awal berupa string kosong. Tujuannya adalah sebagai tempat penyimpanan nama tabel yang akan diedit setelah data diterima dari metode get. Lalu bagian ini digunakan untuk memeriksa apakah administrator sedang melakukan proses edit data atau tidak. Lalu, baris ini digunakan untuk mengambil nama tabel yang dikirim melalui metode get. Data tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi real escape string agar karakter tertentu dibersihkan sebelum digunakan dalam query database. Lalu, baris ini digunakan untuk mengambil nilai ID yang dikirim melalui metode get, dan baris ini digunakan untuk menjalankan query select bintang from edit table. Kemudian bagian where ID digunakan untuk mengambil data berdasarkan ID yang dipilih. Bagian ini digunakan untuk memeriksa apakah query sebelumnya berhasil menemukan data atau tidak. Lalu mengambil data hasil query. Baris ini digunakan untuk mengambil satu baris data dari hasil query. Variabel edit data ini nantinya digunakan untuk mengisi data lama ke dalam form edit sehingga administrator dapat melihat isi data sebelum melakukan perubahan. Selanjutnya, baris ini digunakan untuk menghitung jumlah seluruh data yang terdapat pada tabel TB berita, total TB pengumuman, TB event, dan TB admin. Perintah query menjalankan perintah SQL, kemudian num rows digunakan untuk menghitung jumlah baris data yang diperoleh dari hasil query. Hasil perhitungan tersebut akan disimpan ke dalam variabel total ini. Variabel ini digunakan untuk menampilkan jumlah keseluruhan data pada halaman administrator. Lalu selanjutnya, baris ini digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel berita, tabel pengumuman, tabel event, dan tabel TB admin. Perintah order by ID dash digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan ID dari yang terbesar ke yang terkecil, sehingga data yang paling baru akan ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian, fungsi fetch all MySQLi ASOC akan digunakan untuk mengambil seluruh hasil query dalam bentuk array asosiatif. Hasil tersebut akan disimpan ke dalam variabel data berita, data pengumuman, data event, dan data admin. Selanjutnya, kita masuk ke HTML. Pada bagian head, saya menambahkan CSS custom yang sebelumnya itu tidak ada pada template. CSS ini saya gunakan untuk mempercantik tampilan dashboard agar lebih nyaman digunakan. Kelas ini berfungsi memberikan batas tinggi tabel sehingga apabila jumlah data
banyak, tabel akan menjadi scroll ke bawah tanpa membuat halaman menjadi terlalu panjang. Selanjutnya, saya juga mengatur tampilan scroll bar agar lebih kecil dan lebih rapi. Ada bagian tabel TH, saya menggunakan position sticky sehingga judul kolom tabel akan tetap berada di bagian atas ketika pengguna melakukan scroll pada isi tabel. Terakhir, saya menambahkan beberapa kelas seperti card ini untuk memberikan warna garis di bagian atas setiap card sehingga tampilan dashboard menjadi lebih menarik dan mudah dibedakan. Lalu saya juga mengubah link sidebar menjadi admin PHP. Lalu saya juga mengubah seluruh menu master data karena pada template sebelumnya masih menggunakan file HTML, sedangkan pada sistem yang saya buat seluruh halaman sudah menggunakan PHP. Lalu ini saya juga mengubah halaman profil menjadi profil PHP agar halaman profil dapat menggunakan kode PHP apabila diperlukan. Lalu ini menu logout juga saya ubah dari indeks HTML menjadi indeks PHP agar setelah logout sistem dapat kembali ke halaman utama berbasis PHP. Lalu pada bagian topbar, saya mengganti nama bawaan template menjadi nama saya sendiri, yaitu Najira Aulia sebagai identitas admin yang tampil pada dashboard sudah sesuai dengan pengguna sistem. Lalu saya juga mengganti gambar profil bawaan template menjadi foto saya sendiri yang tersimpan pada folder aset IMG. Lalu menu profil pada drop down juga saya ubah agar mengarah ke halaman profil PHP sehingga ketika dipilih pengguna akan langsung membuka halaman profil yang sudah saya buat. Pada chord pertama, saya mengubah nilai yang sebelumnya hanya menampilkan angka 0 menjadi variabel PHP total berita. Variabel total berita berisi jumlah seluruh data berita yang telah dihitung dari tabel berita pada database. Saya juga melakukan hal yang sama pada pengumuman, event, dan admin. Lalu pada bagian ini, sistem menampilkan daftar berita yang diambil langsung dari database dalam bentuk tabel. Sebelum tabel ditampilkan, sistem terlebih dahulu menghitung jumlah seluruh data berita menggunakan fungsi count. Variabel data berita berisi seluruh data berita yang sebelumnya telah diambil dari database menggunakan query select. Kemudian, fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah elemen yang terdapat di dalam array tersebut. Hasil perhitungan tersebut ditampilkan pada badge di bagian kanan atas card, sehingga administrator dapat langsung mengetahui jumlah berita yang tersedia tanpa harus menghitungnya secara manual. Lalu, fungsi empty digunakan untuk memeriksa apakah variabel data berita memiliki isi atau tidak. Apabila hasil query dari database tidak mengembalikan data sama sekali, maka kondisi ini akan bernilai true. Sehingga sistem akan menampilkan pesan bahwa data berita belum tersedia.
Hal ini bertujuan agar tampilan dashboard tetap informatif meskipun database masih kosong. Lalu, apabila data berita tersedia, maka program akan menjalankan perulangan menggunakan for each. Variabel data berita merupakan array yang berisi seluruh data hasil query database. Setiap satu data berita akan disimpan sementara ke variabel B. Dengan menggunakan perulangan ini, sistem akan menampilkan seluruh berita secara otomatis tanpa perlu menuliskan berita tabel satu persatu. Lalu, sintaks ini digunakan untuk menampilkan nilai ID dan setiap berita yang sedang diproses oleh perulangan. Setiap kali perulangan berjalan, sistem akan mengambil nilai ID pada data tersebut dan menampilkannya pada kolom pertama tabel. Lalu variabel B, judul, berisi judul berita yang berasal dari database. Sebelum ditampilkan, data tersebut diproses menggunakan fungsi HTML Special Charts. Fungsi ini bertujuan mengubah karakter khusus HTML menjadi bentuk teks biasa. Sehingga apabila tag HTML atau karakter khusus di dalam judul berita, browser tidak akan menjalankannya sebagai kode HTML. Lalu saat tombol edit ditekan, sistem akan membuka halaman berita PHP. Sambil mengirim dua parameter melalui URL, yaitu action edit sebagai penanda bahwa administrator ingin mengedit data, lalu ID sebagai identitas berita yang akan diedit. ID yang dikirim berasal dari data berita yang sedang dipilih. Selanjutnya, halaman berita akan membaca parameter tersebut, mengambil data berdasarkan ID yang dikirim, kemudian menampilkan data tersebut ke dalam form edit. Lalu kode ini digunakan untuk menghapus data berita. Sama seperti tombol edit, kalau tombol hapus diklik, sistem akan mengirimkan 3 parameter ke halaman admin PHP, yaitu action delete sebagai perintah untuk menghapus data, tabel berita sebagai penanda bahwa data yang akan dihapus berasal dari tabel berita, lalu ID sebagai identitas berita yang akan dihapus. Selanjutnya, program akan mencari data berdasarkan ID tersebut, kemudian menjalankan perintah delete pada database. Lalu, sintaks and for each digunakan untuk mengakhiri proses perulangan for each, sedangkan and if digunakan untuk menutup percabangan if. Setelah seluruh data berhasil ditampilkan ke dalam tabel, program keluar dari proses perulangan dan melanjutkan eksekusi kode berikutnya. Semuanya sama, dari mulai berita, pengumuman, event, dan user, tapi hanya disesuaikan dengan isi tabelnya. Lalu bagian terakhir ada konfirmasi logout. Kode ini digunakan untuk membuat sebuah model atau jendela pop-up menggunakan komponen bootstrap, kelas model fade, berfungsi agar tampilan model muncul dengan efek animasi atau fade, sedangkan atribut ID logout modal digunakan sebagai identitas modal sehingga dapat dipanggil dari tombol logout yang sebelumnya sudah dibuat pada navbar. Lalu bagian ini
merupakan struktur utama modal. Modal dialog berfungsi sebagai wadah atau bingkai modal. Lalu modal konten berisi seluruh isi modal yang akan ditampilkan pada pengguna, mulai dari judul, pesan, hingga tombol aksi. Lalu kode ini digunakan untuk menampilkan judul pada berita pada bagian atas modal. Tulisannya yakin ingin keluar, memberikan informasi kepada administrator bahwa sistem akan meminta konfirmasi sebelum proses logout dilakukan. Lalu tombol ini berfungsi untuk menutup modal tanpa melakukan proses logout. Atribut data dismiss modal merupakan fitur Bootstrap yang secara otomatis menutup pop-out ketika tombol diklik, sehingga administrator tetap pada halaman dashboard. Lalu kode ini digunakan untuk membuat tombol logout. Ketika tombol tersebut diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman indeks PHP sehingga keluar dari halaman administrator. Pada sistem ini, halaman indeks PHP merupakan halaman utama atau halaman login setelah administrator meninggalkan dashboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian berita PHP. Pada bagian pertama sama seperti sebelumnya, yaitu include connect PHP, lalu session start. Lalu pada bagian ini dibuat beberapa variabel yang berisi nama kolom pada tabel TB berita, yaitu kolom ID berisi nama kolom ID, lalu berisi nama kolom judul, dan berisi nama kolom keterangan. Penggunaan variabel ini bertujuan agar penulisan query menjadi lebih mudah dibaca dan lebih fleksibel. Apabila suatu saat nama kolom pada database berubah, pengembang atau kita hanya perlu mengubah isi variabel tersebut tanpa harus mengubah seluruh query yang ada pada program. Lalu, variabel notif pesan digunakan untuk menyimpan pesan notifikasi yang akan ditampilkan pada administrator setelah melakukan satu proses seperti menambah data, mengubah data, atau maupun menghapus data. Pada awal program, variabel ini dikosongkan terlebih dahulu agar tidak menampilkan pesan apapun sebelum ada proses yang dilakukan. Lalu, pada bagian ini digunakan untuk memeriksa apakah administrator sedang melakukan proses penghapusan data. Program akan membaca parameter yang dikirim melalui URL. Kondisi tersebut akan bernilai benar apabila terdapat parameter action, nilai action adalah delete, dan terdapat parameter ID. Apabila semua kondisi tersebut terpenuhi, maka sistem akan melanjutkan proses penghapusan data. Lalu, ini digunakan untuk mengambil nilai ID yang dikirim melalui URL. Fungsi infal mengubah nilai tersebut menjadi tipe integer. Lalu ini digunakan untuk menjalankan query delete pada tabel TB berita. Program akan mencari data berdasarkan ID yang diterima, kemudian menghapus data tersebut dari database. Bagian ini digunakan untuk mendeteksi apakah tombol simpan pada form telah ditekan oleh administrator. Lalu, kode ini digunakan untuk mengambil data berita yang diinputkan administrator. Fungsi read escape string digunakan untuk mengamankan data sebelum disimpan ke database. Lalu, jika ID edit tidak ada, maka variabel ID input akan diisi dengan nilai 0 yang berarti administrator sedang menambahkan data baru.
Lalu kondisi ini digunakan untuk menentukan jenis proses yang akan dilakukan. Jika nilai ID input lebih besar dari 0, berarti data yang diproses sudah memiliki ID sehingga sistem menjalankan proses edit data. Sebaliknya, jika nilainya 0, maka data tersebut merupakan data baru sehingga sistem menjalankan proses penambahan data. Lalu variabel edit data diinisialisasi dengan nilai 0 sebagai penanda bahwa pada awal halaman dibuka belum ada data yang akan diedit. Nantinya variabel ini akan diisi apabila administrator memiliki memilih tombol edit pada salah satu data berita. Lalu fungsi ini memeriksa apakah administrator sedang melakukan proses edit. Lalu proses ini menjalankan query select untuk mengambil seluruh data berita berdasarkan ID yang dipilih. Data yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk mengisi form edit secara otomatis. Lalu fungsi ini mengambil seluruh data berita dari tabel TB berita menggunakan query select. Data diurutkan berdasarkan ID secara desk sehingga berita yang paling baru ditambahkan akan berada di bagian paling atas. Pada bagian ini, saya menambahkan CSS custom yang memberikan garis berwarna pada bagian atas card. Card form diberikan garis berwarna biru. Sedangkan card table diberikan garis berwarna hijau. Penambahan ini bertujuan agar tampilan halaman menjadi lebih menarik dan administrator dapat lebih mudah membedakan antara bagian form input dan tabel data. Lalu saya menambahkan CSS untuk mengubah tampilan header table seperti warna latar belakang, ukuran huruf, warna teks, serta garis bawah header. Perubahan ini membuat tabel terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya, saya menambahkan CSS ini, kelas ini untuk membatasi panjang teks pada kolom isi berita. Jika isi berita terlalu panjang, maka hanya sebagian teks yang akan ditampilkan dan sisanya diganti dengan tanda titik tiga. Tujuannya itu supaya ukuran tabel tetap rapi dan tidak melebar. Lalu kelas ini bertujuan agar seluruh isi tabel berada di posisi tengah secara vertikal sehingga tampilan tabel menjadi lebih rapi dan nyaman dilihat. Saya mengubah status menu berita menjadi aktif, sehingga ketika halaman berita dibuka, menu berita akan ditandai sebagai menu yang sedang digunakan. Hal ini memudahkan administrator mengetahui halaman yang sedang dibuka. Lalu saya mengubah menu master data menjadi show sehingga submenu master data akan langsung terbuka ketika halaman berita diakses. Administrator tidak perlu mengetik menu atau mengklik menu terlebih dahulu untuk melihat submenu. Selanjutnya, saya menambahkan kelas aktif pada menu berita sehingga tampilannya berbeda dari menu lainnya. Lalu saya mengganti teks nama menjadi nama saya sendiri dan mengubah fotonya menjadi foto saya sendiri. Lalu saya menambahkan kode PHP berikut, yaitu mengecek apakah variabel notice person memiliki isi atau tidak. Selanjutnya, saya menambahkan form group berita. Saya menambahkan sebuah form input berita yang digunakan untuk proses tambah maupun edit data berita.
Form ini mengirimkan seluruh data yang diinput admin ke halaman berita PHP menggunakan metode post agar dapat diproses oleh program PHP. Lalu saya menambahkan kondisi PHP ini. Variabel edit data sebelumnya telah dibuat pada bagian awal file berita PHP. Pada awal file berita PHP, pada variabel edit data, sebelumnya telah dibuat pada bagian awal file berita PHP. Pada awal file berita PHP, edit data sama dengan 0. Ketika admin menemukan tombol edit, maka program akan mengambil data dari database dan menyimpannya ke dalam variabel tersebut. Apabila variabel edit data berisi data, maka halaman otomatis menjadi mode edit. Sebaliknya, jika variabel tersebut kosong, maka halaman akan berada pada mode tambah data. Jadi dengan cara ini saya tidak perlu membuat dua halaman berbeda untuk tambah dan edit berita. Selanjutnya, saya menambahkan ini. Input ini hanya muncul ketika admin sedang melakukan edit data. Fungsi dari input tersembunyi tersebut adalah mengirimkan ID berita yang sedang diedit ke bagian PHP. Nantinya PHP akan mengetahui data mana yang harus diperbaiki menggunakan perintah update. Apabila admin sedang menambahkan data baru, maka input ini tidak akan ditampilkan. Lalu selanjutnya, kode tersebut berfungsi agar ketika admin menekan tombol edit, maka judul berita yang lama langsung muncul di dalam text box. Sedangkan apabila admin sedang menambah berita baru, maka text box akan kosong. Ini juga fungsinya sama, yaitu menampilkan isi berita lama ketika proses edit, sehingga admin tidak perlu mengetik ulang seluruh isi berita. Saya juga menambahkan variabel edit data yang variabel form edit berita dan form tambah berita. Kode itu berfungsi untuk mengganti judul form secara otomatis. Jika admin sedang mengetik data, maka judul berubah menjadi form edit berita. Sedangkan ketika admin ingin menambahkan data baru, maka judul berita akan berubah menjadi form tambah data. Lalu saya menambahkan kode ini yang akan menampilkan tombol batal. Tombol ini hanya muncul ketika admin sedang mengedit data. Apabila tombol ditekan, maka halaman akan kembali ke kondisi awal sehingga form kembali kosong dan proses edit dibatalkan. Lalu saya menambahkan fungsi ini. Fungsi ini tuh menghitung jumlah seluruh data berita yang berhasil diambil dari database. Jumlah tersebut kemudian ditampilkan pada bagian atas tabel sehingga admin dapat langsung mengetahui banyaknya berita yang tersimpan tanpa harus menghitung secara manual. Lalu saya menambahkan ini, perulangan for each digunakan untuk mengambil seluruh data yang berada di dalam variabel data berita. Variabel data berita sendiri sebelumnya telah diisi melalui query. Setiap data berita kemudian ditampilkan menjadi satu baris pada tabel. Saya juga menambahkan ini untuk menampilkan ID berita. Lalu ini untuk menampilkan judul berita. Kemudian saya juga menambahkan ini untuk digunakan untuk memotong isi berita menjadi 90 karakter pertama. Lalu saya menambahkan ini. Saat tombol ditekan, sistem akan mengirimkan ID berita ke halaman berita PHP menggunakan parameter action edit. PHP kemudian menggunakan mengambil data tersebut dari database dan menampilkannya kembali ke dalam form sehingga admin dapat melakukan perubahan data. Saya juga menambahkan tombol hapus sama seperti tombol edit tadi. Lalu selanjutnya ke pengumuman PHP. Bagian ini sama seperti pada berita PHP.
saya tetap menghubungkan halaman database menggunakan Connect PHP, kemudian menjalankan session start dan melakukan pengecekan session agar hanya admin yang sudah login yang dapat mengakses halaman utama. Berbeda dengan berita PHP, pada halaman ini saya tidak menuliskan nama kolom secara langsung, tetapi mengambilnya secara otomatis dari database. Ini, kode tersebut digunakan untuk mengambil seluruh nama kolom yang terdapat pada TB pengumuman. Kemudian seluruh nama kolom disimpan ke dalam array menggunakan perulangan ini. Dengan cara ini, program hanya dapat mengenali struktur tabel secara otomatis sehingga lebih fleksibel apabila nama kolom mengalami perubahan. Lalu, setelah nama kolom berhasil diambil, saya menentukan nama kolom yang akan digunakan pada proses CRUD. Digunakan sebagai kolom ID, kemudian saya menentukan kolom judul dan kolom isi. Lalu nanti pesan ini sama seperti berita PHP, yaitu digunakan untuk menyimpan pesan yang akan ditampilkan setelah proses tambah, edit, atau hapus data berhasil dilakukan. Lalu proses tambah dan edit-nya sama seperti berita PHP, perbedaannya hanya data yang disimpan adalah judul pengumuman dan keterangan pengumuman. Kemudian query yang digunakan berubah menjadi insert into TB pengumuman, update TB pengumuman. Setelah proses dilakukan, sistem akan menampilkan notifikasi sesuai proses yang dijalankan. Lalu bagian ini sama seperti berita PHP, bedanya hanya query yang digunakan mengambil data dari TB pengumuman. Data yang ditemukan kemudian disimpan ke dalam variabel edit data agar form otomatis terisi ketika admin melakukan proses edit. Lalu bagian akhir juga sama seperti berita PHP, hanya tabel yang digunakan adalah TB pengumuman. Karena tampilan pengumuman PHP dibuat berdasarkan halaman berita PHP, maka sebagian besar struktur dan tampilannya itu sama. Perbedaan yang saya lakukan hanya menyesuaikan isi halaman agar sesuai dengan data pengumuman. Perubahan ini, saya mengubah judul halaman menjadi UAS admin page dalam kurung pengumuman. Perubahan ini dilakukan agar tab browser menampilkan identitas halaman pengumuman sehingga memudah dibedakan dengan halaman berita, event maupun user. Lalu bagian CSS saya tidak mengubah perubahan baru, sama seperti yang sudah saya jelaskan pada halaman berita, sehingga fungsinya juga tetap sama, yaitu mempercantik tampilan form dan tabel. Lalu pada sidebar, saya hanya mengubah menu yang aktif menjadi pengumuman. Dengan menambahkan kelas aktif, admin dapat langsung mengetahui bahwa halaman yang sedang dibuka adalah halaman pengumuman. Lalu bagian top bar juga sama seperti halaman berita, saya tetap menggunakan drop down yang berisi menu profil dan logout. Fungsinya itu tidak berubah, yaitu memudahkan admin membuka halaman profil atau keluar dari sistem. Lalu karena halaman kelola pengumuman dibuat menggunakan konsep yang sama dengan kelola berita, maka sebagian besar proses dan tampilannya juga sama. Perbedaannya hanya ada pada data yang dikelola, yaitu data pengumuman. Jadi saya ubah judul halaman menjadi kelola pengumuman supaya bisa tahu supaya agar halaman itu memiliki identitas sebagai halaman kelola pengumuman. Saya juga menggunakan ikon bullhorn sebagai simbol pengumuman. Lalu bagian notifikasi menggunakan kode yang sama pada halaman berita. Fungsinya juga tetap sama untuk menampilkan pesan setelah admin berhasil menambah, mengubah, atau menghapus data pengumuman. Bagian form juga menggunakan konsep yang sama seperti berita. Perbedaannya hanya pada teks yang ditampilkan, yaitu edit data, form edit pengumuman, dan form tambah pengumuman. Artinya satu form dapat digunakan untuk proses tambah maupun edit pengumuman.
Lalu konsepnya juga sama seperti halaman berita. Bedanya hanya data yang ditampilkan adalah judul pengumuman dan isi keterangan. Data lama akan otomatis muncul ketika admin memilih menu edit, jadi tidak perlu diketik ulang. Lalu bagian tombol juga masih sama seperti halaman berita. Saat tambah data, tombol akan bertuliskan simpan data, sedangkan saat edit berubah menjadi simpan perubahan dengan warna yang berbeda agar admin mengetahui proses yang sedang dilakukan. Tombol batal juga sama seperti halaman berita. Tombol ini hanya akan muncul ketika proses edit dan berfungsi membatalkan proses tersebut. Yang saya hanya melakukan hanya menyesuaikan jumlah data yang ditampilkan. Fungsi count digunakan untuk menghitung seluruh jumlah data pengumuman yang ada di database. Lalu perulangan yang digunakan juga sama seperti berita. Perbedaannya hanya data yang ditampilkan berasal dari data pengumum, yaitu berasal dari tabel TB pengumuman. Lalu saya tetap juga menggunakan fungsi HTML special charge. Fungsinya sama seperti pada halaman berita, yaitu agar data yang dapat ditampilkan dengan aman dan menghindari serangan cross-site scripting. Lalu saya menggunakan ini juga sama seperti berita. Hanya saja yang dipotong adalah isi keterangan pengumuman agar tabel tetap rapi. Lalu tombol edit bekerja sama seperti pada halaman berita, perbedaannya hanya mengarah pada pengumuman PHP, sehingga data pengumuman yang akan dipilih dimuat kembali ke dalam form untuk diedit. Tombol hapus juga menggunakan konsep yang sama seperti halaman berita, perbedaannya hanya menghapus data pada tabel TB pengumuman. Lalu masuk ke event. Bagian ini event juga sama seperti berita dan pengumuman, hanya kita sesuaikan saja. Yang saya ubah hanya codingan crude seperti ini. Ini data event. Semuanya masih sama seperti pengumuman dan berita. Lalu ke user. Isinya juga sama seperti berita, pengumuman, event. User juga sama, saya hanya mengubah fungsi crude-nya. Lalu lanjut ke profil. Pada halaman profil saya juga menambahkan proses session dan pengecekan hak akses login. Yang saya ubah hanya mengubah judul halaman menjadi profil developer. Di sini saya membuat card untuk menampilkan profil saya. Saya menampilkan nama lengkap saya pada bagian atas card, yaitu Nazira Aulia, dan saya menambahkan badge yang berisikan name. Saya mengubahnya menjadi namanya menjadi profil developer. Lalu saya menampilkan nama lengkap saya pada bagian atas card, dan saya menambahkan badge yang berisi name saya. Saya membuat informasi lengkap yang berisi data diri saya, yaitu nama lengkap, name, kelas, prodi, studi, nama kampus.
Lalu pada bagian bawah halaman, saya menambahkan keterangan ini. Proyek ini dikerjakan untuk menyelesaikan proyek akhir mata kuliah web programming dengan dosen pengampu Bapak Akmal Nasution Skom Mkom. Keterangan ini menjelaskan bahwa saya buat ini merupakan proyek akhir pada mata kuliah web programming. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah logout. Bagian ini sama seperti halaman sebelumnya, sehingga tidak saya jelaskan kembali. Bagian ini juga sama seperti halaman sebelumnya yang menggunakan session start. Lalu fungsi ini digunakan untuk menghapus seluruh data yang tersimpan di dalam session. Lalu selanjutnya session destroy digunakan untuk mengakhiri atau menghancurkan session yang sedang aktif. Dengan demikian seluruh informasi login admin akan dihapus sehingga pengguna tidak lagi dianggap telah login. Lalu saya juga menambahkan ini, kode tersebut ini digunakan untuk mengecek apakah PHP menggunakan cookie sebagai media penyimpanan session. Apabila tidak menggunakan cookie, maka sistem akan menjalankan perintah ini. Perintah tersebut berfungsi untuk menghapus cookie session yang tersimpan pada browser dengan memberikan waktu kadaluarsa yang sudah lewat. Halaman ini dilakukan agar session benar-benar hilang dan tidak dapat digunakan kembali. Setelah seluruh session dan cookie berhasil dihapus, saya menambahkan kode berikut yang berfungsi header digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman login PHP. Selanjutnya, fungsi exit digunakan untuk menghentikan proses program setelah tidak ada lagi kode yang dijalankan setelah proses logout selesai. Dengan cara ini, setelah logout, pengguna harus melakukan login kembali apabila ingin mengakses halaman admin sehingga keamanan sistem menjadi lebih terjaga. Saya sudah menjelaskan semua codingan yang saya ubah. Selanjutnya saya akan menampilkan web yang telah saya ubah. Mulai dari ini menampilkan berita, pengumuman, event, yang ini grupnya bisa dijalankan, dan ini profil saya. Lanjut kita masuk ke admin. Saya bikin username-nya itu admin dan password-nya itu admin 123. Nah, di sini di admin PHP ini kita munculkan total berita, total pengumuman, total event, dan total user. Lalu di sini muncul semua yang ada di database. Lanjut ke master data, berita. Di sini ada form untuk tambah berita, dan di sini daftar berita dari database. Kalau kita mengetik ini, maka di sini akan muncul untuk mengedit berita. Saya masukkan salah satu contoh. Setelah saya simpan data, sini masuk. Setelah saya edit, berarti semua di sini itu berfungsi dengan baik. Dan user juga bisa ditambah. Lalu profil juga
Dan mau tahu? Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.